Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Widianto Widagdo, di channel Gubuk Belajar, channel guru dan petani masa kini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang merdeka belajar. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka, peran pendidik, guru, tidak lagi sebatas pengajar, tapi selaras dengan konsep Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, jika pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang. Apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dalam kurung kekuatan batin, karakter, pikiran dalam kurung intelek dan tubuh anak. Mendidik dan mengajar. Seringkali kita temukan banyak anak didik yang pintar tapi memiliki attitude yang kurang baik. Padahal kecerdasan dan attitude harus sama-sama dimiliki oleh anak didik kita. Jadi kita harus menyeimbangi ilmu dan sikap kepada anak didik kita. Mendidik adalah memproses siswa menjadi baik, sopan santun, jujur, bertanggung jawab. Sedangkan mengajar adalah memproses orang menjadi pintar, cerdas, pandai. Jika kita bersekolah cuma hanya menjadi sebuah lembaga pengajaran dan tidak mendidik, akibatnya siswa kita hanya pintar tetapi tidak baik. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara dalam memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman, maka kita harus menggunakan asas trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman kemudian diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang mengambil pembelajaran intrakurikuler di mana konten akan lebih dioptimalkan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka abad ke-21 dilakukan secara berdiferensiasi yang memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pendidik diharapkan mengetahui gaya belajar peserta didik dengan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan melihat latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, serta bakat dan minat peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pendidik melaksanakan pembelajaran yang mendukung dengan pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan metode dan media pembelajaran interaktif yang menyesuaikan dengan bakat, minat, karakteristik,
Lingkungan belajar peserta didik serta menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk masa depannya. Makna yang tersirat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah pentingnya pendidikan yang sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan asas menurut keadaan. Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia yang serba menggunakan teknologi dan harus mempersiapkannya sejak dini agar generasi penerus tidak gagap teknologi dan tidak kehilangan moral serta nilai-nilai budi pekerti sebagai pijakan bangsa Indonesia. Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak dalam kurung Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lainnya. Seberapa penting budi pekerti ditanamkan pada sanubari anak didik sehingga kelak akan menjadi manusia-manusia cerdas yang berkepribadian luhur? Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta dalam kurung kognitif dan rasa dalam kurung afektif sehingga menghasilkan karsa dalam kurung psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Sebagai guru atau pendidik, sudah barang tentu kita akan menemukan beragam watak di kelas. Kita berperan menemani proses belajar anak didik mendampingi tumbuhnya kecerdasan akal dan pikiran. Hal lain yang juga kita lakukan adalah membantu siswa menemukan budi pekerti atau akhlak baiknya. Sekaligus juga membantu mengendalikan akhlak yang kurang baik dan memperbaikinya. Pandangan baru yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan teori konvergensi, yaitu pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan. Sebagai pendidik, sebaiknya tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja. Pendidik juga harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Di samping itu, pendidik juga sebaiknya mampu memahami dan mengenali kekuatan kodrat anak. Dengan artian bahwa setiap anak dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Demikian halnya dalam melakukan penilaian, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkannya. Penilaian dapat dilakukan dengan alat pengukuran lainnya yang melibatkan siswa, untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajar dan evaluasi diri, maka sesungguhnya fungsi pendidikan itu adalah mengantarkan siswa agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan merekalah yang akan mengisi zamannya. Budaya yang selama ini kita lakukan adalah pemberian nilai dengan angka dan peringkat kelas, bisa dirubah dengan sistem penilaian dan apresiasi. Tujuannya adalah agar harkat dan martabat anak tetap terjaga. Penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang siswa, sehingga siswa sebagai pusat pembelajaran benar-benar dapat terwujud, tidak sebatas jargon semata. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru agar siswa menjadi pusat pembelajaran diantaranya: A. Membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. B. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. C. Mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan belajar. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan guru dengan baik, maka siswa tidak hanya mendapatkan kecerdasan pikiran, tetapi juga dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional. Hal ini dapat terwujud melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif, sehingga harus seimbang. Dengan demikian, tidak boleh mengabaikan kecakapan karakter demi memprioritaskan kecakapan kognitif. Sebagai guru, kita dapat mendampingi siswa agar mereka mampu menemukan dan menumbuhkan karakter baik sebagai bekal kehidupannya kelak. Hal ini juga merupakan bagian dari kebudayaan bangsa kita. Guru, sebagai orang dewasa, hanya dapat membimbing siswa untuk memunculkan karakter-karakter yang menurutnya sesuai dengan nilai dan prinsip yang diyakininya.
Guru dan pendidikan adalah pilar utama dalam membangun sebuah negara. Mereka adalah arsitek bangsa yang memahat karakter generasi penerus. Terima kasih kepada para guru yang dengan penuh dedikasi membimbing anak-anak bangsa menuju cahaya ilmu pengetahuan. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Demikian penyampaian untuk kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel kami agar dapat berkembang dengan cara tekan like, komen, dan subscribe.